Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lagi ramai di media sosial adanya kesalahpahaman di dalam memahami pondok pesantren di negeri kita. Masya Allah, ada kesalahan besar ketika mereka menyatakan suatu pernyataan yang tidak berilmu, yang tidak mau membaca Iqra, ya, memahami dan melihat secara objektif bagaimana peran dan kontribusi besar dari pondok pesantren di negeri kita ini yang sudah lembaga pendidikan sangat tua, yang melahirkan banyak sosok-sosok generasi di negeri kita, bahkan mendunia. Banyak ulama-ulama ya dari alumni pondok pesantren itu bukan hanya berkiprah di Indonesia, negeri kita saja, melainkan berkiprah di negara-negara yang lain, bahkan di Arab Saudi, Madinah, Mesir, ya, di Eropa dan sebagainya, Amerika. Ulama-ulama besar itu yaitu alumni dari pondok pesantren di negeri kita. Dan juga bahkan banyak itu, ya, jenderal-jenderal santri, cendekiawan muslim santri, ya, politikus santri, banyak itu. Ya, jadi birokrat santri. Semua itu didikan para pesantren, bahkan pengusaha-pengusaha santri banyak sekali. Mereka yang santri itu adalah memberikan satu kepribadian akhlak yang sangat bagus. Ya, karena pondok pesantren itu membentuk, di samping memberikan bekal ilmu pengetahuan, ya, pondok pesantren itu juga pendidikan tentang ilmu agama, ya, bagaimana mengkaji ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran, ulumul hadis, ilmu-ilmu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kemampuan untuk membaca karya-karya para ulama-ulama terdahulu. Bahkan juga ada pendidikan-pendidikan umum, keterampilan-keterampilan, ya, yang diberikan di pondok pesantren, juga bahasa. Itu pondok pesantren semua. Bahkan dibentuk dari waktu 24 jam, mereka dibentuk dengan karakter seorang menjadi orang hamba Allah yang soleh, yang bagus gitu ya, di dalam pendidikan-pendidikan di pondok pesantren itu. 24 jam dibangunkan sebelum subuh, diajak qiyamul lail, sholat subuh berjamaah, menghafal Quran, belajar ya di kelas, ya. Kemudian setelah itu dididik lagi. Itu pembiasaan yang ada selama 24 jam mereka, dan para kiai itu semuanya ikhlas pendidiknya, ya. Karena apa? Keikhlasan itulah yang akan membawa keberkahan ilmu yang diajarkan kepada para santri. Masya Allah. Maka oleh karena itu salah besar kalau seseorang menilai bahwa pondok pesantren itu adalah sesuatu yang ece-ece, yang tidak punya manfaat apa-apa, ya. Yang kita harapkan kalau bisa jangan sampai seperti itu. Karena apa? Baik secara historis itu pondok pesantren para kiainya itu di dalam kemerdekaan historis itu punya pengaruh yang sangat besar, ya, di dalam memerdekakan negeri kita di Indonesia itu. Maka oleh karena itu sangat besar pengaruhnya. Jangan sekali-kali menyimpan kebencian, ya, kebencian terhadap pondok pesantren. Nanti itu termasuk golongan orang-orang yang zalim loh. Termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang menanam kebencian terhadap pondok pesantren. Karena apa? Itu adalah duta-duta Allah yang akan untuk menjadi khalifatullah fil ardi. Ya, hati-hati dengan perkataan-perkataan itu, maka segeralah bertaubat, ya. Bertaubat, ya, bertaubat. Kalau tidak bertaubat maka nanti kita termasuk golongan orang-orang yang zalim. Allah mengingatkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Janganlah kamu memperolok suatu kaum, bisa jadi kaum yang kamu olok-olok itu jauh lebih baik dibandingkan kamu, ya. Jadi jelas sekali Allah itu, ya. Janganlah kamu memperolok-olok suatu kaum yang bisa jadi iya, mereka itu adalah lebih baik daripada kalian juga. Wal nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Juga Allah sebutkan secara khusus untuk wanita, jangan mudah mencela wanita-wanita yang lain. Bisa jadi wanita yang kita cela itu jauh lebih baik daripada yang diri kita yang mencelanya. Itu Allah mengingatkan itu.
Wala talmizu anfusakum, dan terhadap dirimu sendiri juga jangan mengolok-olok gitu. Kita sebagai makhluk Allah, dididik oleh Allah, diberikan Allah, ya jangan mencela diri kita sendiri ya. Kemudian wala tanabazu bil alqab, jangan juga memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk kepada saudara-saudara kita. Salismul fusuqu ba'dal iman, sebaik-baik seburuk-buruk panggilan itu adalah sesudah iman. Wa man lam yatub, Allah memberikan, barang siapa yang tidak bertaubat dari kata-katanya, yang suka mencela dari perbuatan-perbuatan orang lain atau mencela dirinya sendiri, ya, itu wa man lam yatub, barang siapa yang tidak bertaubat sampai dengan akhir hayatnya, ya, maka dia bukan faulaika humudz zalimun, mereka itu termasuk golongan orang-orang yang zalim. Ya, orang yang zalim itu akan diancam oleh Allah yaitu dengan adab yang sangat pedih. Maka bertaubatlah, malah kita bentuk ya kasih sayang satu sama lain. Setiap diri pribadi kita itu banyak ya kekurangan-kekurangan. Setiap orang diberikan kelebihan dan kekurangannya, ya. Oleh karena itu hendaklah kita perbaiki kita semuanya. Maka jangan sampai mengundang kebencian satu sama lain. Itu bukan ajaran Islam. Wallahu a'lam bishawab.